Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Diniarti dari Fakultas Ilmu Komunikasi dari Prodi Public Relation. Saya dibimbing oleh Pengamen Catamala SOAS MSI. Saya di sini akan mempresentasikan spesies saya yang berjudul Komunikasi Ustadz Fahmi di Majelis Tato Bandung. Majelis Tato Indonesia ini sebagai komunitas yang ingin merangkul orang yang mempunyai masa kelam. Seperti dalam bio tertulis pada Instagram Majelis Tato itu, majelis para pendosa yang beranjak berhijrah, berbenah diri, dan berbenah akhlak dari hijayah dan hingga lillah. Menyadari atensi banyaknya preman bertato ingin berhijrah, namun tidak banyak komunitas yang ingin menampungnya. Maka dari itulah Ustadz Fahmi menciptakan Majelis Tato Indonesia Bandung dengan memfasilitasi para preman bertato untuk berbagi spiritual tentang ajaran Islam. Di sini konteks penelitian saya yang berisi Majelis Tato itu Taubat Total Indonesia MTI Bandung ini diciptakan untuk menghapus stigma negatif masyarakat terhadap orang bertato ataupun preman bertato. Bagi kami, mereka manusia yang pasti mempunyai kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam perjalanan hidupnya. Masyarakat tidak perlu mempersepsikan buruk terhadap mereka karena diterimanya iman kita bukan dari tato atau perilaku preman masa lalunya, melainkan ketulusan untuk bertobat pada Sang Penciptanya. Masalah diterima atau tidak itulah bukan urusan manusia atau dengan masyarakat lagi, melainkan kita sama Allah SWT. Sebagai Sang Pencipta, latar belakang itulah komunitas MTI diciptakan untuk mengkomunikasikan bahwa preman bertato juga mempunyai sikap yang tulus atau bukan melebihi ketulusan, taat, dan takwa terhadap Sang Pencipta dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Komunikasi Ustadz Fahmi ini dalam kajian menggunakan komunikasi antar pribadi, di mana ia mengutamakan rasa simpati dengan model arus pesan dua arah, dengan suasana komunikasi non formal, komunikasi umpan balik, dengan komunikasi jarak dekat, dengan cara mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, karena pada dasarnya Ustadz Fahmi ini dalam menyadarkan para preman bertato tidak dalam satu ruangan, melainkan berkeliling ke terminal, ke jalan, ke tempat tongkrongan para preman bertato tersebut. Sisi lain yang menyebabkan penulis memilih komunitas MTI ini ialah pada setiap pertemuan mereka sering berdiskusi serta bertukar informasi tentang spiritual kesehariannya yang telah dilakukan oleh para anggota, saling berbagi dan memotivasi untuk sholat 5 waktu, menunaikan sunnah, membaca dan menghafal Al-Quran, dan tidak dipaksa melainkan dari kesadaran mereka sendiri. Di sini fokus penelitiannya bagaimana komunikasi Ustadz Fahmi pada komunitas hijrah preman bertato di Majelis Tato Indonesia atau MTI Bandung. Di sini ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian di sini ada 3. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan Ustadz Fahmi menggunakan model komunikasi antar pribadi di komunitas hijrah preman bertato di Majelis Tato Indonesia atau MTI Bandung. Yang kedua, bagaimana kegiatan komunikasi Ustadz Fahmi di komunitas Majelis Tato Indonesia atau MTI Bandung. Yang ketiga, mengapa Ustadz Fahmi menciptakan komunitas Majelis Tato Indonesia atau MTI Bandung. Di sini tujuan penelitiannya ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Ustadz Fahmi menggunakan model komunikasi antar pribadi di komunitas hijrah preman bertato Majelis Tato Indonesia atau MTI Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui kegiatan komunikasi Ustadz Fahmi di komunitas Majelis Tato Indonesia atau MTI Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui mengapa Ustadz Fahmi menciptakan komunitas Majelis Tato Indonesia atau MTI Bandung. Di sini kerangka pemikirannya, karena saya memilih metode studi kasus, jadi melingkar dari studi kasus terus ke metode penelitian saya dengan saya penelitian tipe 1, di mana hanya ada 1 kasus dan 1 unit dari bobot kajian. Terus di situ ada pertanyaan penelitian, terus berputar lagi ke fokus penelitian. Nah, di sini metode penelitiannya, paradigma yang digunakan pada penelitian ini berupa paradigma konstruktivis yang menginterpretasikan fenomena kasus yang terjadi di masyarakat yang dibentuk sebagai antitesa objektif sesuai dengan fakta dan realitas di lapangan. Dalam hal ini membahas tentang komunikasi Ustadz Fahmi di komunitas hijrah preman bertato Bandung. Paradigma yang digunakan dalam penelitian yaitu paradigma konstruktivis atau lebih mempresentasikan kata-kata dari hasil wawancara dengan narasumber sebagai kayak informal atau subjek penelitian. Kesimpulannya di sini, jadi
Setelah temuan dan pembahasan penelitian dianalisa di bab 4, maka ada kesimpulan di bab 5. Ini sebagai ringkasan ataupun simpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Jadi, faktor penyebab usaha Fahmi menggunakan mode komunikasi ini, antara pribadi ini, karena untuk membuka diri pada saat berkomunikasi, untuk menumbuhkan kepercayaan diri preman bertato pada saat berhijrah, membangun konsep diri untuk menumbuhkan rasa saling menerima baik ustadz ataupun antar sesama preman bertato dan masyarakat umumnya yang menjadi anggota MTI Bandung. Yang keduanya, kegiatan komunikasi Ustadz Fahmi di komunitas ini prakteknya menggunakan model antara pribadi digunakan ketika sedang berkomunikasi dengan individu preman bertato yang berminat hijrah maupun yang sudah lama hijrah. Proses lain dari kegiatan komunikasi antar pribadi yang dibangun pada saat berdiskusi membuka konsultasi spiritual secara personal preman bertato yang ingin berhijrah dan ingin mendalami Islam secara personal, dan digunakan juga ketika berceramah pada kajian mingguan bulanan. Nah, yang ketiganya, alasan Ustadz Fahmi menciptakan komunitas hijrah ini untuk menghapus stigma sosial masyarakat terhadap preman bertato yang hijrah, menumbuhkan kepercayaan diri agar preman bertato diterima oleh masyarakat, menumbuhkan konsep diri agar lebih beriman dan bertakwa pada Sang Penciptanya. Terima kasih, saya sudah mempresentasikan spesies saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.